Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa meliputi kita semua dan semoga keberkahan senantiasa kita dapatkan sehingga apapun yang kita lakukan semuanya mendapatkan ridhonya sehingga semakin meningkatkan ketakwaan kita sendiri teman-teman ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Ayo silahkan teman-teman juga ikuti alhamdulillah, dan silahkan teman-teman juga silahkan gali kira-kira apa sih yang bisa disyukuri dari kondisi kita hari ini ya. Jadi maksud saya kali ini adalah untuk senantiasa membiasakan diri mengucapkan alhamdulillah, yang berarti bahwa diri kita ini mengakui sebenar-benarnya bahwa diri kita ini telah banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, teruskan saja. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Engkau telah berikan ini semua. Nah, silakan untuk semuanya terus memikirkan apa-apa saja sih yang sudah Allah berikan kepada diri kita masing-masing ya, sambil kita juga merenung pada akhirnya ya, apa sih yang sudah kita lakukan sebagai bukti bahwa kita itu mensyukuri atas apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya. Memang secara kasat mata seakan-akan diberikan, walaupun sebenarnya itu semua hanya titipan. Lantas bagaimana sih diri kita ini menyikapi titipan ini, apakah sudah maksimal atau belum? Nah, itu dia yang menjadi pokok bahasannya ya, karena setiap apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya, teman-teman. Ya, pertama nih, mata pasti Allah akan tanyakan kepada kita digunakan untuk apa saja. Ya, mulut apakah sudah digunakan untuk semestinya ataukah justru tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga tangan dan kaki serta akal dan pikiran kita tentunya ya teman-teman ya. Nah, selain atas dasar apa yang Allah berikan kepada kita, ada juga syukur juga atas dasar kita melihat kondisi seseorang ya. Misalkan saja begini ya, saya mau tanya ke anak-anak saya. Kakak mau ngomong apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Aku tahu. Aku tahu. Apa? Aku tahu. Aku tahu. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Kalau adek sih, adek mau ngomong apa? Ngomong apa? Aku tahu. Apa itu? Jadi anak kaya aja. Jadi anak kaya? Oh, pengen kaya. Orang yang soleh. Oh, nah ini dia teman-teman. Dari dua anak saya ada dua pemikiran yang berbeda. Ya, kita pun harus mensyukuri gitu. Kita masih bisa mendengar pemikiran yang berbeda dari dua insan yang berbeda ini ya. Sambil kita menelaah kepada diri kita sendiri. Nah, ternyata ketika kita kecil kita sudah pernah mengalami hal yang sama ya teman-teman ya, bahwa cukup dengan pikiran yang simple ya, dia hanya berpikir untuk bagaimana menjadi anak kaya. Dan jujur kami bukan orang kaya ya, tapi mereka bisa sangat bahagia. Nah, si adek cukup dengan memikirkan kata-kata menjadi anak yang solehah, dia bisa bahagia. Nah, kita telah untuk diri kita sendiri, apakah sekarang syarat kita menuju kebahagiaan itu semakin susah? Hahaha, benar. Kenapa mesti begitu? Padahal kebahagiaan bisa muncul jika kita pandai bersyukur ya.
kita pandai bersyukur untuk menerima apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah perlihatkan kepada kita, teman-teman. Dan saya bersyukur saya pernah bahagia seperti anak-anak saya. Ya, dengan pemikiran yang simpel, saya selalu bahagia. Ya. Ayo lekas sadar kita semua, ya, termasuk diri saya loh. Saya sebut kita semua ya. Ayo, tidak usah perbanyak syarat untuk mencapai kebahagiaan, tidak usah. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk kita semakin mudah mencapai kebahagiaan tanpa banyak syarat? Allah sebenarnya sudah memberikan tuntunannya, ya. Ada panggilan dari Allah untuk mencapai kebahagiaan. Ya, bagi yang sudah menebak bahwa yang dimaksud adalah panggilan azan, oke, syukur ya. Alhamdulillah teman-teman tahu. Ya, mari kita semua semakin menyadari bahwa sebenarnya panggilan Allah untuk menuju ke rumahnya, ya, dalam hal ini masjid, untuk melaksanakan sholat adalah rangkaian panggilan agar kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan. Ya, Allah akan tuntun bagaimana diri kita itu bisa merasa tenang minimal setelah sholat. Dalam ketenangan ini nantinya kita bisa melangkah lebih pasti, lebih indah, dan semuanya lebih terarah ya teman-teman ya. Semuanya akan lebih terarah dan mengarah kepada kebahagiaan yang sebenarnya ya. Yang tentunya akan lebih mudah tercapai ketika kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa ada suara anak nangis ya? Ternyata ada keponakan datang, teman-teman. Keponakan datang, ya dia namanya Farel. Ya sekarang lagi makan roti, dihibur dulu ya, makan roti dulu. Nah, alhamdulillah ada kesempatan untuk berbagi. Kenapa saya lagi-lagi bilang alhamdulillah? Karena Allah telah berikan kesempatan kepada saya untuk mempermudah saya menjawab kemana saja harta yang telah Allah titipkan kepada saya distribusikan ya. Ya, jadi melebar kemana-mana. Pokoknya intinya biasakanlah diri kita untuk terus mengucapkan alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih untuk semua yang telah sudi menonton video ini walaupun cuma dalam waktu 1 menit, 2 menit atau berapapun detiknya ya. Terima kasih, semoga kita semua mendapatkan keberkahan ya, dan semoga kita semua semakin bersemangat untuk menyebarkan pesan-pesan Islami ya, pesan-pesan berbau untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena semua kesempurnaan hanya milik Allah dan segala kelemahan hanyalah berasal dari diri saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan serta rahmat Allah senantiasa kita dapatkan, dan semoga keberkahan selalu mewarnai kehidupan kita, sehingga apapun yang kita lakukan akan senantiasa mendapat ridhonya ya. Amin ya rabbal alamin.